Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Siang hari ini kami bergantung sepenuhnya kepadamu Roh Kudus. Hadir dalam ruangan ini buat sesuatu yang begitu real dan nyata. Dan nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini diberikan hikmat, wahyu, dan pengertian. Siang hari ini mengalami Tuhan dan pulang diubahkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita minta Tuhan buat sesuatu yang spesial. Siapa yang pingin? Siapa yang pingin dijamah Tuhan siang hari ini? Dibutuhkan rasa haus, kerinduan, dan kelaparan. Bagaimana kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita mau ekspresikan dengan seluruh hidup kita di hadapannya. Amin. Siapkan hatimu dan dipegang handphonenya dulu, di silent saja. Saya nggak mau dengar suara handphone hari ini. Haleluya. Fokus sama Tuhan. Ibu-ibu dan ada beberapa bapak, penyembahan itu fokusnya sama Tuhan, bukan sama diri kita sendiri. Ngerti nggak ini? Tapi banyak orang datang sama Tuhan, fokusnya diri sendiri, yang dipikirin dirinya sendiri. Lu ibu datang, penyembahan itu fokusnya sama pribadi Tuhan. Tapi banyak orang berdoa yang dipikirin masalahnya, persoalannya, sehingga bertahun-tahun tidak mengalami perubahan. Hidupnya tetap sama terus. Kalau engkau ingin tahu reaksimu seperti apa, engkau harus mengalami masalah dan persoalan. Dalam kondisi terjepit, tertekan, aslimu akan keluar seperti apa. Benar mencintai Tuhan seperti engkau duduk manis di tempat ini, atau sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, atau malah sebaliknya. Amin. Sudah sering dengar khotbah saya kan? Jadi saya berharap kalian tersinggung semua yang dengerin khotbah saya dan pulang berubah. Karena firman itu tajam. Kalau dihibur terus, kamu dimotivasi, lama-lama dikasih gula-gula, lama-lama pulang diabetes rohani loh. Kena masalah jerat-jerit sama pendeta, minta ditumpangi tangan pendeta, didoain, diuyak-uyak rambutnya. Terus kamu pikir kita ditumpangi tangan masalahmu selesai? Tidak. Engkau harus ngadepin Tuhan secara pribadi. Engkau harus ngalami Tuhan secara pribadi. Pengalamanmu itu loh membuat engkau memiliki kehidupan yang diubahkan. Saya masih dengar suara handphone. Tolong please matiin handphone. Mau hormatin Tuhan. Kalau mau hormatin Tuhan, it's real. Hormatin Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap hidupmu. Kalau engkau ingin hormatin Tuhan, benar-benar sepenuh hatimu harus didedikasikan untuk Tuhan. Tidak main-main kalau ikut Tuhan tuh. Selama ini orang Kristen, saya ngonselingin orang, hampir setiap hari ngonselingin orang, isinya orang bermasalah. Semalam saya lumayan agak jengkel. Ngaku sering dengerin khotbah saya, tapi hidupnya masih penuh kepahitan. Kamu nggak dengerin khotbah saya? Kalau kamu dengerin khotbah saya, khotbahnya keras kayak begini, terus kamu nggak berubah, perlu dipertanyakan itu. Yang belum bertobat, yang berkhotbah atau yang dengerin? Masih kepahitan, hari ini masih kepahitan, masih sakit hati, gampang tersinggung. Artinya kau belum mati daging, pikul salib sangkal diri loh. Orang yang kenal Tuhan, dia akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Engkau nyembah Tuhan, karaktermu sama seperti Tuhan. Kamu nyembah dirimu, karaktermu semakin egois, keras kepala, maunya sendiri, maunya dewe, sakarepe dewe, susah ditegur, susah dinasihatin. Kamu nyembah setan, kelakuanmu kayak iblis. Di sini adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang memberi hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Tutup matamu di hadiratmu. Fokus sama Tuhan. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan
kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku pulang. Di hadirat-Mu aku bebas, bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu persembahkan lagu di hadapan, sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang seteringnya kencengin memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Nikmati hadirat-Nya. Aku berdoa pengurapan ini mengalir dari depan sampai belakang. Nikmati hadirat Tuhan itu kuat. Fokus sama Tuhan. Yang di belakang ada orang-orang yang sedang dilawat Tuhan. Nikmati hadirat itu kuat. Sekarang. No, Jesus name. Ada ibu baju coklat, aku berdoa urapan itu sedang turun, sekarang turun dalam nama Yesus, semakin kuat. Di belakang semakin kuat, di belakang. Sekarang kuasa-Mu mengalir. Di belakang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita nikmatin Tuhan sebentar. Dalam hadirat-Nya tetap fokus sama Tuhan. Lupakan dirimu dan masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. We love You, we praise You, we adore You. We love You, we praise You, we adore You. Tuhan, aku berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan. Buat setiap orang dalam ruangan ini mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada orang-orang yang merasakan sesuatu yang kosong dan hampa, Engkau sendiri yang peluk Tuhan. Ada orang-orang yang mengharapkan sesuatu sampai hampir putus asa. Engkau sekarang pegang hatinya, pegang hidupnya. Ada orang-orang yang haus dan lapar, ingin ketemu Tuhan. Engkau sendiri yang sentuh dengan pengurapan. Aku berdoa siang hari ini menjadi spesial karena kehadiran-Mu Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Yang di belakang ngerasain apa? Rasakan apa? Tuhan itu real dan nyata. Tuhan mau kita menikmatin semua yang dijanjikan. Tapi kadang kita nggak bisa menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Bahkan banyak dari kita nggak sampai berkat itu kepada kita. Tuhan maunya memberikan kepada kita sesuatu yang ilahi, yang gede sekali. Tapi banyak orang didapati nggak bisa dipercaya. Banyak orang Kristen nggak bisa didapati menjadi orang yang dipercayakan secara ilahi. Padahal Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang ilahi dalam diri kita. Bapak Ibu, ketika engkau bertemu Tuhan, everything is okay.
sekalipun hidupmu udah oke. Kadang kita pikir kita kenal Tuhan hanya sekedar ibadah ke gereja, padahal Tuhan lebih daripada itu. Engkau harus alami Tuhan di kamar doamu. Engkau harus membangun keintiman dengan Tuhan. Sebab tanpa kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, ini penting sekali. Orang yang suka dengerin khotbah saya sering kali ngomong kayak begini. Ini dasarnya. Banyak orang bangga jadi orang beragama, memiliki KTP Kristen, tapi tidak ngerti kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa. Sehingga jalan maunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Tidak heran kita ini seringkali kesandung masalah, karena kita nggak ngikutin maunya Tuhan. Saya belajar dari kesalahan apa yang saya lakukan dan saya alami. Karena ngeyelnya saya, ngototnya saya, maunya saya. Kadang orang model kayak saya itu perlu dibenturin masalah baru sadar. Di ruangan sini juga ada orang yang model kayak saya begini. Kalau kebentur masalah baru sadar. Kalau kita ini mengasihi Tuhan, harusnya nggak perlu kayak begitu. Nggak perlu ngadepin masalah dulu baru sadar. Tapi banyak dari kita kan dablek. Maunya dewe, karpe dewe. Mentang-mentang punya pengalaman, punya duit, punya nama, sudah punya jam terbang tinggi, melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Padahal yang kita lakukan tuh belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar kan hanya berkenan di hadapan Tuhan. Mau ngejar apa kita? Kalau engkau suka dengerin khotbah saya baru ngalami hal yang unpredictable, bukan berkatnya, tapi mengerikannya. Saya baru pulang pelayanan dari Surabaya dan pulang kita pergi tanggal 27, pulang tanggal 2. Tanggal 3 saya bangun tidur, nggak bisa bangun. Nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa, sangat sempoyongan. Itu sepanjang hari saya nggak bisa ngapa-ngapain dan tangan saya kebas. Saya telepon dokter, harus masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, harus di MRI dan ternyata ada penyumbatan di otak sebelah kanan. Itu bahasa horornya stroke. Bahasa saya ya penyakit ringan lah. Sebenarnya Tuhan sayang sama saya tahu apa yang saya lakukan selama ini salah, tidak benar, jangan ditiru ya. Ayo tunjukin kenapa saya melakukan hal yang salah, yang bodoh. Makanya jadi orang ikut Tuhan itu harus pintar, katakan saya harus pintar. Ibu-ibu tuh harus pintar. Katakan mulut saya punya pengaruh. Yang jadi masalahnya mulutmu mau kasih pengaruh apa? Pengaruh buruk, nyap 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 nyap. Atau engkau mempengaruhi orang di sekitarmu, anak cucu mantumu atau suamimu, dipengaruhi semakin mencintai Tuhan, itu keputusanmu. Ternyata waktu itu kita ke rumah sakit. Saya pakai kursi roda karena nggak mau jalan. Bayangin, baru pelayanan di Surabaya sama Bu Eli sama Mami Feni, pulang nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya ini kan masih muda, umurnya baru 45 tahun. Dalam hati saya, Tuhan, esdan ini, kayaknya aku udah mau mati ini dalam hati saya. Ternyata Tuhan masih berpanjang, dan Tuhan buat saya sehat ya, kekurangan satu apapun kan. Nggak ketahuan kalau orang bekas sakit kan malah seger ya. Beberapa tahun yang lalu ngelihat saya agak montok ya. Sekarang puasa terus, hampir 2 bulan ini puasa terus, turun sampai 12 kilo. Yang mau diet nggak usah bayar mahal-mahal. Nggak usah detok botok-botok kan, nggak usah. Puasa intermittent, cari di YouTube tuh banyak puasa intermittent. Saya puasa dan kurangin gula sama sekali. Saya nggak punya riwayat darah tinggi dan lain sebagainya, tapi saya punya kesalahan fatal. Selama 15 tahun saya nggak pernah tidur malam. Saya pikir saya doa malam kan, Bapak Ibu kalau jam 10 ke atas kan udah tidur kan. Saya melek, saya berdoa nyembah Tuhan, saya pikir nggak ada saingannya nih, saya langsung ke Tuhan. Biar jadi hamba Tuhan yang urapan, nggak taunya jadi hamba Tuhan yang penyakitan. Yang ada yang nggak bisa tidur di sini, yang kalau mau tidur gelisah. Ini bengong atau ngapain? Halo,
tidurnya nyenyak semua, saya berdoa. Jam 10 bapak-bapak atau ibu harus cepat istirahat. Pak, aku udah punya masalah nggak bisa tidur. Siapa suruh mikirin masalahmu? Siapa yang punya masalah nggak bisa tidur? Kok kayaknya di sini nggak ada masalah semua ya? Ini orang luar biasa, ya kan? Kita seringkali punya masalah dan nggak bisa tidur. Dan anehnya kita pikirin, nggak tahu jalan keluarnya dipikirin tuh loh, kayak apa? Pinter atau apa itu? Orang nggak punya, udah tahu punya masalah, serahin ke Tuhan tuh. Tuhan kan menjadi pembelamu, Tuhan yang menyertai hidupmu, Tuhan yang menjadi panglima perangmu. Serahin ke Tuhan. Sekarang kalau ngadepin masalah yang nggak tahu jalan keluarnya, duduk diam di kaki Tuhan. Serahin ke Tuhan dan Tuhan akan membuka jalan. Kesusahan seharian cukup sehari. Besok udah ada kesusahan yang lain. Tetapi kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. The bestnya Tuhan kita itu luar biasanya kayak gitu. Terus seminggu kemudian saya disuruh bed rest total ya, selama seminggu ya. Gak boleh pegang laptop, gak boleh pegang tab, gak boleh pegang handphone. Tapi gak bisa harus pegang handphone karena banyak orang konseling, hampir setiap hari konselingin orang. Dalam kondisi saya sakit, gak bisa bergerak loh, di tempat tidur. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Puji Tuhannya ya, saya tuh memiliki istri yang luar biasa. Makanya kalian harus sayangin pasanganmu. Pak, suamiku bencekno ngeselin pak, kelakuannya horor. Cintai, kasih. Karena ibu-ibu itu ditempatkan orang di sampingmu secara ilahi. Sekalipun suamimu yang nyebelin, tapi suaminya kalanya bahagia semua. Yang di belakang ini kayaknya jadi ibu-ibu luar biasa, suaminya bahagia semua ini. Tahu nggak? Sebuah pernikahan yang powerful itu karena kita mengizinkan Tuhan di dalamnya, dan kita memutuskan untuk berjalan dalam kesetiaan dengan pasangan kita. Sekalipun banyak godangan, pingin marah, pingin kesel dan lain sebagainya, tetap kasih pasangan. Nyebelin pak, ngeselin, kasih, katakan kasih. Ampuni. Sampai kapan pak? Sampai kedatangan Tuhan. Jengkel no pak? Iya. Karena dia spesial. Katakan pasanganku orang spesial. Dikirim khusus dari surga untuk menemani hidupku. Keren gak? Jalaninya pak. Kalau suaminya baik, sayang kan oke kan? Tahu nggak apa yang terjadi dengan hidup saya? Ketika saya nggak bisa ngapa-ngapain, istri saya loh mandiin. Saya nggak bisa jalan ke kamar mandi, saya dipapah. Terus saya nih ngomong sama istri saya, nah ini aku kok kayaknya nih nggak ngapain, kayaknya kamu tak titipin dulu ya, takutnya saya mati loh. Terus saya bilang, tapi dalam hati saya kan saya ngomong begini, Tuhan, aku masih muda, aku nggak mau mati. Yang saya pikirin bukan penyakit saya. Tahu nggak apa yang saya pikir? Istri saya. Saya emang nggak peduli lah, saya ketemu Tuhan ya sudah selesai. Tapi kan orang yang saya tinggalkan, yang saya cintai kan saya belum bisa menyenangkan hatinya. Saya belum bisa memberikan yang terbaik buat dia. Saya bilang begitu, istri saya nangis semalaman. Berarti dia cinta ya. Luar biasa. Kamu tuh kalau cintai suamimu, kamu tambah diberkati Tuhan loh. Tapi yang sering kali masalahnya kadang ngomelnya, gerutunya dikurangin ya. Saya berdoa engkau pulang dari sini senyum manis, sayang cinta negeri rayuan pulau kelapa, I love you. Hidupmu bahagia loh. Kadang kita itu harus memilih bahagia. Katakan saya harus memilih bahagia. Sekalipun keadaan saya tidak membahagiakan. Bahagia itu keputusan hati loh. Engkau bisa pilih marah, ngamuk, jengkel, atau kamu tetap bisa senyum. Harusnya engkau tetap bisa senyum. Ku berbahagia yakin teguh. Lagu zaman Yosua. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi keputusan aku. Ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia.
kejadian itu saya bertobat. Sekarang jam 10 tidur. Kemana-mana istri saya nemenin saya. Dulu saya sering kali pergi pelayanan sendiri, sekarang saya suruh temenin. Dan apa yang terjadi? Dalam 2 minggu, 12 hari. Dalam 12 hari dari saya nggak bisa jalan. Dan waktu itu pertama kali, kasih tepuk tangan deh. Saya pelayanan pertama kali dengerin cari di YouTube itu, kesaksiannya saya disembuhkan dari stroke. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe. Ini nggak ada yang senyum, kayaknya nggak main YouTube ya. Tahu nggak? Istri saya duduk di depan, saya khotbah itu dalam kondisi masih nggak sehat. Padahal itu ada banyak jadwal pelayanan kita cancelin. Saya pegang bini, ketika saya mulai goyang, istri saya mulai khawatir itu. Tapi saya kuat kok, everything is kuat. Dan waktu itu saya pada hari yang ke-7 ya, saya meski check up ke dokter. Saya masih dipapah di rumah sakit loh, pakai kursi roda. Saya ngelihat tukang di luar rumah sakit itu bisa berjalan, kok enak ya berjalan gitu ya. Bisa jalan berdiri begini kok enak ya. Kadang kita ini udah sehat kayak begini, kadang kurang bersyukur, masih gerutu ya. Harusnya bertobat. Tahu nggak, gerutuanmu, omelanmu itu nyakitin hati Tuhan. Hanya Dia baik saja. Tuhan itu panjang sabar. Bahasa Inggrisnya panjang sabar itu apa? Long suffering. Bahasa di Alkitabnya panjang sabar itu long suffering. Apa itu artinya? Hah? Suffering apa? Ya, kita pembantu nggak tepat, kadang kita ngomel. Sopir nyetir gajlukan ngomel. Pegawai nggak benar kita ngomel. Padahal Tuhan nggak pernah ngomel sama kita ya. Kalau Tuhan ngomel sama kita, kita jadi bubur. Tuhan itu baik bangetnya, luar biasa. Betul? Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan dengan sikap hati. Sikap hati kan di dalam hati kan. Yang tahu kan dirimu dengan Roh Kudus. Kadang mempertanyakan Tuhan, kadang gerutu, kadang macam-macam. Kira-kira nyakitin hati Tuhan nggak kayak gitu? Ya kita nggak peduli loh. Kita masa bodoh. Di Efesus pasal yang keempat ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu disakitin pikiran, perasaan, dan kemauan. Seperti ibu-ibu kalau dengar perkataan keras dari suamimu, tiba-tiba mukamu bermuram durja kan. Tiba-tiba mukamu berubah kan. Pedes kata-katanya. Tapi seringkali kita nyakitin Tuhan dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kita gak mau peduli dengan hati Tuhan. Kita pikir Tuhan terlalu baik, toh aku bertobat dan Tuhan ampuni. Dengerin baik-baik. Bagaimana Tuhan bisa percayakan sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu kalau kau nyakitin terus? Belajar nyenengin hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya, inti dari pengajaran saya adalah mencintai Tuhan lebih dari yang lain, bangun keintiman. Sisanya itu pikul salib sangkal diri. Nggak enak emang. Tapi itu adalah yang harus kita kerjakan, yang kita harus lakukan supaya kita ini semakin hari semakin didapati menjadi orang yang berkenan di dalam hatinya Tuhan. Kalau enggak, kita akan tetap sama terus dari tahun ke tahun. Kalau kau jadi orang Kristen bertahun-tahun, kayak tadi malam orang konseling sama saya, udah umurnya sudah tua, hampir 50 tahun, tapi isinya sakit hati dan kepahitan. Saya pikir kamu dengerin khotbah saya mau ngapain? Kamu datang ibadah ngapain? Maka kalau engkau datang ibadah, dengerin khotbah, apalagi dengerin khotbah saya itu kan keras sekali. Tapi engkau nggak berubah, itu perlu dipertanyakan loh. Sebenarnya aku ini sehat secara rohani apa tidak? Sebenarnya hidupku itu berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Percuma kita bisa jadi memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Kita bisa melakukan pelayanan dan lain sebagainya, nyembah Tuhan, nyanyi, main keyboard dan lain sebagainya, memberkati orang miskin. Tetapi suatu hari kita didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan, kan sia-sia. Belajar nyenengin hati Tuhan itu dimulai dari mana? Sikap hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Dan dimulainya harus pikul salib sangkal diri, mati daging. Dari semua sikap jahat, kelakuan buruk, mulut yang kotor, gerutu, ngomel, gak peduli dengan Tuhan. Berapa banyak kita gak peduli dengan Tuhan, kita peduli dengan diri kita sendiri.
Berapa banyak waktu yang kita habiskan diam di kaki Tuhan atau diam di depan handphone? Berapa banyak waktu kamu habiskan? Terus kamu bilang, datang ke gereja bilang, I love you Lord, terpujilah Engkau, terpujilah Allah yang kusembah siang dan malam. Tapi hari-harimu kamu habiskan hanya untuk kepentinganmu sendiri, kepuasan hawa nafsumu. Sama seperti hidup kita. Kita ngaku cinta Tuhan, kita ngaku mengasihi Tuhan, tapi kita nggak pernah peduli dengan Tuhan. Bapak Ibu yang punya suami, yang suaminya masih ada, kalau suamimu cuek dengan kamu, nggak peduli, kamu sakit, kamu masak nggak dimakan, kalau istri masak nggak dimakan, jangan harap dilempar wajan lama-lama. Karena apa? Nggak menghargai. Kalau dengerin, kalau pasanganmu kamu ajak ngomong nggak peduli saja, kamu kesel nggak? Kamu pikir kamu bisa menikmatin semua yang Tuhan janjikan, tambah hari tambah dipertambahkan, tapi kamu nggak peduli dengan Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu? Ngerti sampai sini? Semakin kau setia, prinsipnya kerajaan adalah setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan, semakin ditambahkan. Di kitab Tawarik dikatakan begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapatinya, Tuhan akan limpahi kuasa, urapan, otoritas. Semuanya itu Tuhan sudah janjikan kepada kita, dan Tuhan akan berikan kepada kita. Yang jadi masalahnya, kita seringkali nggak memberi diri kita sebagai wadah yang besar untuk bisa dipercaya Tuhan. Nggak heran ya orang Kristen model-model kayak begini ya, kelakuannya nyebelin, tukang kritik, tukang ngomel, tukang gerutu, tukang ngamuan, susah ngampuni dan lain sebagainya. Terus dipikir dia datang ke gereja kelihatan suci, tulus, tak bercacat celah. Tuhan kan lihat sampai kedalaman batin kita. Kalau kita mau dipercayakan perkara ini, menikmatin kuasa Tuhan yang powerful, hidupmu harus sejalan dengan Tuhan. Kenapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari? Sama seperti saya setiap hari seringkali ngobrol sama istri saya, ngomongin dari hati ke hati, supaya saya ngerti isi hatinya seperti apa. Sama hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita bangun hubungan dengan pasangan kita, lama-lama kan kita ngerti ya. Beda dengan yang baru nikah setahun 2 tahun, beda dengan orang yang nikah di atas 20 tahun. Kedipan matanya kita tahu maksudnya apa. Ini para suami harus belajar ngerti kedipan istrimu. Kalau enggak, bisa didamrat habis. Sudah nikah 20 tahun kita kok kamu nggak ngerti-ngerti. Seringkali kan ngomong kayak begitu, protesnya. Kenapa? Nggak pernah memahami satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau engkau nggak membangun hubungan personal, duduk diam di kaki Tuhan, engkau nggak akan kenal isi hatinya Tuhan seperti apa loh. Ngerti nggak ini? Do you mudeng or not? Lo ngerti apa ora? Dijak ngomong angel, entar lagi makan. Duduk diam di kaki Tuhan. Ingat tentang perumpamaan Marta dan Maria. Istri saya itu modelnya Marta. Dia rajin. Ada ibu-ibu yang rajin kan. Ada hal yang sudah dirapiin lagi. Ya memang adolnya kayak begitu. Tapi kita harus memiliki sikap hati yang mau belajar dulu diam di kaki Tuhan. Tidak semua orang suka. Bapak Ibu kalau berdoa pun kok langsung ngomong sesuatu kan sama Tuhan. Jarang engkau duduk diam di kaki Tuhan dan ngomong, Tuhan maumu apa atas hidupku selama ini? Tuhan, semua perjalanan sepanjang umur hidupku engkau sudah berkenan kepadaku apa enggak? Seringkali kita nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Kita berondong Tuhan dengan permohonan, berkati aku, diriku, saya, nenek moyangku, paco, makongco, cucu, cicit, semuanya. Fokusnya ke sana. Coba Bapak Ibu diam di kaki Tuhan. Makanya ketika engkau belajar, nanti tadi kan tak ajarin bagaimana engkau masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan kan. Waktu engkau diam dalam hadiratnya, engkau lupa dengan dirimu sendiri. Betul apa enggak? Lupa masalahmu kan. Lupa lapar apa tidak kan kalau dalam hadirat Tuhan. Harusnya kita bangun seperti itu setiap hari di dalam hadiratnya. Yo nyanyi lagi, haleluya. Saya ajarin sebentar. Ini aku belum khotbah loh, ini jam berapa nih?
Weh, udah jam 12. Jam 12 ya? Loh, belum khotbah ini, aku belum buka ayat deh. Gak apa ya, bentar lagi ya. Tutup mata. Haleluya. 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 Enggak usah nyanyi, biar saya yang nyanyi, kamu fokus sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. 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 Amin, amin. Sekarang buka matanya. Tadi gak mikirin apa-apa kan? Hatimu sama Tuhan kan? Pak, aku gak bisa nyanyi, suaraku sember. Suara saya juga sember, gak bagus. Bapak Ibu bisa putar di handphonemu lagu-lagunya Benny Hinn atau lagu-lagunya Terry McAlmon menemani kamu di kamar doa. Mulai diam di kaki Tuhan, tanya, Tuhan maumu apa? Nanti engkau dibawa dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Tahu gak? Kalau kita dibawa dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu di dalam Kristus. Bayangan, semakin kau nempel dengan Tuhan, apa yang terjadi? Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Alkitab berkata Tuhan akan bikin berhasil. Karena penyertaan Tuhan, kamu ngomong deal bisnis sama orang, ngomong sama suami, ngomong sama mbak di rumah, ngomong sama sopir, ngomong sama tetangga. Tiba-tiba engkau menikmati hadirat Tuhan. Dan orang di sampingmu itu merasakan hadiratnya. Dia diubahkan. It's powerful. Ngerti sampai sini? Hari ini kamu dalam kondisi kacau panik, bertahun-tahun gak selesai dengan masalahmu. Karena kamu fokus dengan penyelesaiannya, dengan tangannya Tuhan. Kamu gak pernah fokus pada pribadinya Tuhan, hatinya Tuhan. Ketika kamu kenali hatinya, sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, nggak tahu jalan keluar, nggak tahu apa yang harus diperbuat, tapi engkau bisa menikmati hadiratnya. Tanpa kamu sadari ada breakthrough dan terobosan yang mendadak. Dalam kondisi saya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, orang telepon kondisinya lebih parah dari saya, penyakitnya sama, lebih parah. Saya bisa konselingin, saya bisa kuatkan, saya bisa doain orang, saya bisa berkatin orang dalam kondisi sakit. Dan orang itu setelah dengar kesaksian saya, khotbah saya, "Lu Bapak sakit ya?" "Iya." "Lu Bapak kok bisa konselingin?" "Iya." Saya nggak pedulikan diri saya tahu hidup saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Engkau meski tahu hidupmu jadi berkat bagi banyak orang loh. Bukan ngeselin, bukan bencana loh. Hari ini, dengerin Bebek. Kalau orang di sampingmu, duduk di sini nanti hitam loh, panas di situ, pindah. Pakai skincare mahal-mahal loh, panasan gimana cerita? Kalau hari ini hidupmu bertahun-tahun belum mengalami breakthrough dan terobosan, engkau ngadawi bawa belur, saya sakit nggak bisa jalan, Bapak Ibu tahu kan? Sudah sakit nggak jalan, nggak bisa jalan, waktu itu ditambahin lagi, asam urat saya naik, double porsi itu. Udah sakit, kaki bengkak dan lain sebagainya. Saya nyembah Tuhan. Tuhan, kau tahu kau akan perpanjang umurku. Dan saya komitmen dengan istri saya ngomong begini, "Hani, kita mau habiskan waktu yang ada yang Tuhan masih percaya untuk nyenengin kau. Untuk nyenengin kau, bukan yang lain. Kalau bisa kau perpanjang umur kami berdua sampai 100 tahun. Nanti umur 90, 95, kami tetap sehat, kuat, kita liburan ke pantai kejar-kejaran." Gitu. Saya ngomong begitu sama istri saya. Hari ini saya udah gak pingin apa-apa yang lain. Saya udah gak pingin apa-apa. Mau ngapain? Mau ngejar apa? Oh, ketika saya sakit, saya gak berguna kok semuanya yang saya lakukan, saya kerjakan.
Puji Tuhannya loh, masih everything is okay. Teman-teman hamba Tuhan pada lewat semua loh. Artinya Tuhan masih sayang sama saya, dan saya harus bertanggung jawab dengan tubuh saya. Tubuhmu menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Engkau harus bertanggung jawab dengan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita lakukan. Bahkan 1 sen rupiah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, suatu hari Tuhan minta bertanggung jawab. Kamu apa kan ya? Aku beri kamu mulut, kamu pakai mulutmu untuk apa? Aku beri tangan, kamu pakai tangan yang kuberikan kepadamu untuk apa? Untuk apa? Kita menjadi orang yang benar-benar real mengasihi Tuhan siang hari ini. Semua kejahatan, dosa, yang masih melakukan kejahatan dan dosa, tinggalkan ya. Hidup kita bukan milik kita sendiri, hidup kita adalah miliknya Kristus. Oh ya, tadi mulai kan jam 11, masih lama lah. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan janjikan segala berkat rohani kan? Jadi bagianmu bukan? Jadi milik kita bukan? Tapi nggak semua berkat itu menjadi bagian kita, bahkan nggak sampai ke tangan kita. Kalau engkau nggak berjalan seturut yang Dia mau. Makanya kita ini kenapa sih saya ajarin masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, masuk membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, supaya kita ini berjalan seirama, seiring, ngerti detak jantungnya Tuhan. Kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Katakan ketepatan ilahi. Itu artinya itu begini, ketepatan ilahi. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat itu didapati berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Kita tuh pingin sampai ke level sana. Yang jadi masalahnya kan kita masih pakai tubuh daging yang masih suka samcan. Tubuh daging ini yang harus kita kendalikan. Manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Di area jiwa ini yang kita harus taklukkan. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu harus sejalan dengan firman. Cara tercepat untuk kita pikul salib, sangkal diri, mati daging adalah masuk di dalam hadirat Tuhan. Katakan masuk dalam hadirat Tuhan. Kok duduk diam di kaki Tuhan? Kan tidak mungkin kita nyembah Tuhan, kita melayani Tuhan dalam kondisi berdosa dan najis. Bagaimana mungkin kita bisa menyatu dengan Tuhan yang kudus dan suci, tapi kita melakukan sesuatu yang najis dan kotor yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita mesti beresin dengan darah Yesus. Betul apa? Ujung dari perjalanan hidup kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud. Daud tidak sempurna, bikin dosa. Dia berzina, dia selingkuh. Suaminya yang diselingkuh, ditidurin itu, dibunuh. Jahat gak? Tapi ketika dia tahu itu nggak benar di hadapan Tuhan, nangis, dia bertobat. Makanya di Mazmur 51 dikatakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Hari ini orang berpikir bisa melakukan segala sesuatu semaunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri. Tanpa Tuhan aku bisa kok. Dengar ini baik-baik. Tanpa Tuhan, apa saja yang kamu kerjakan akan babak belur. Ujung hidupmu tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Keras ya khotbahnya ya. Seneng gak? Tersinggung gak? Bagus. Roh Kudus ubahkan hidup. Selama ini dengerin khotbah manis-manis, salahnya sendiri ngundang saya. Tadi saya duduk sama di sini, saya bilang, Roh Kudus kok suruh saya ngomong kerasin, nanti tersinggung apa enggak? Istri saya ketawa, istri saya hahaha, istri saya ketawa. Karena Tuhan mau orang-orang di tempat ini menjadi berkat lebih gede dan menerima jatah ilahi. Loh, nggak ada amin. Yang kenceng dong aminnya. Karena Tuhan sediakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Tuhan mau berkati hidupmu double porsi. Amin. Tadi nikmatin hadirat Tuhan kan? Sampai rasanya Tuhan tuh real ya kan? Bener gak? Kau bisa datang ke tempat, di kamar doamu kau bangun hubungan, Tuhan semakin real dalam hidup. Semakin real, semakin real. It's powerful. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu kita menjadi orang Kristen, jadi orang percaya, dipanggil, dipilih olehnya, supaya kita itu kudus. Kita nggak bisa nyembah Tuhan, kita nggak bisa melayani Tuhan dengan urapan kalau kita najis dan kotor, penuh kepahitan.
simpen marah, jengkel. Kita Matius katakan kok, kamu persembahkan korban, kamu ingat saudaramu, tinggalkan, beresin dulu. Perlu bertobat enggak kita? Dalam segala hal, kekudusan dan kesucian itu seperti senjata yang powerful. Setan tidak bisa jamah, setan tidak bisa sentuh. Tapi setan bisa sentuh, setan bisa jamah, setan bisa hancurkan melalui celah namanya dosa. Dan biasanya lewat kelemahan kita. Setan habisin kita lewat kelemahan kita. Kan setiap orang punya kelemahan masing-masing. Saya punya kelemahan banyak loh, tapi saya belajar bertobat. Dulu saya itu agak ngotot kalau dibilangin istri saya, bilangnya, sampai kapan kamu nggak tidur malam? Padahal kemarin sebelum ke Surabaya udah ngomong ahli gizi, mau dia turuni berat badannya dan lain sebagainya. Waktu itu saya mau jaga pola makan, nggak makan tepung, nggak makan gula dan lain sebagainya. Pulang dari Surabaya, nggak taunya dikepret dulu baru sadar. Jangan sampai kita dikepret ketemu masalah baru sadar. Kita semua punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Ada yang bawel, ada yang cerewet, ada yang tukang bohong, ada tukang, orang Surabaya ada tukang ngotil katanya. Kemarin saya dengerin tukang ngotil. Apa namanya? Lah apa ya? Semacam-macam lah punya kelemahan. Ada emosian, ada yang nggak percaya dan lain sebagainya. Kenali kelemahanmu masing-masing dan serahkan di hadapan Tuhan. Kalau kelemahan itu kamu nggak bentengin, kamu serahkan sama Tuhan, kelemahan itu dipakai setan untuk hajar hidupmu. Setan hancurkan kita melalui kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan kita, tujuannya kekuatan. Makanya kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Pak, bagaimana saya hidup kudus? Dengan kekuatan kita sendiri kita akan babak belur. Tidak bisa. Kita perlu Roh Kudus. Makanya perlu bangun keintiman dengan Tuhan. Kau bangun keintiman, kau nempel dengan Tuhan seperti cara nempel sama pokoknya punya power dan otoritas. Berapa banyak di antara kita tiba-tiba seringkali menonjolkan diri, menjadi orang yang sombong atau meninggikan diri dan lain sebagainya. Pernah kan lagi ngobrol-ngobrol gitu, setelah pulang tiba-tiba Roh Kudus templak, rasanya tidak enak kan di sini. Ih, tadi kok aku ngomong ya, jangan-jangan perkataanku nyakitin ya. Pernah ngalami kayak gitu? Pernah nggak yang di belakang? Kudus semua, nggak pernah ngadepin masalah kelihatannya. Haleluya. Kalau kita latih terus, kita semakin memiliki ketajaman dan kepekaan. Dan kok bikin salah, orang yang bikin salah itu kan deg-degan kan. Udah tahu salah dilakukan deg-degan kan? Nggak enak kan? Betul kan? Dan kalau kita responi terus, lama-lama kita memiliki kepekaan. Tapi kalau engkau melakukan kesalahan, kamu nggak bertobat, lama-lama kebal. Bodoh amat lah. Biasa ngomel, kalau nggak ngomel ada yang kurang. Tapi kalau engkau biasa hidup benar di hadapan engkau ngomel, rasanya kok ada yang salah ya? Ngerti nggak sampai sini? Kalau engkau memiliki sikap hati yang benar di hadapan engkau, semakin memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan hati. Tangguh anak yang dikasihin Tuhan itu dididik, disesah, ditegur, dinasihatin. Beda dengan anaknya orang lain, kita nggak peduli. Tapi anak kita sendiri kan kita didik kan, kita ajarin kan. Ada yang ngadepin masalah di tempat ini. Saya tahu ibu itu sedang sakit, punya masalah, sedang sakit. Bukan berarti Tuhan nggak sayang. Saya ngalami sakit. Saya kan pernah khotbah di sini, saya saksikan. 2017 sampai 2021 bisnis saya bangkrut. Ninggalin utang, aset mau disita bank. Miskin kita, melarat kita. Saya pikir dengan kejadian itu everything sudah selesai, dan istri saya bilang, Tuhan kapok kita ini, kalau bisa jangan diulangin proses itu, terlalu tidak enak, menyakitkan. Orang kalau nggak punya duit nggak enak kan, semua orang menjauhin kita. Bahkan saudara sendiri curiga, jangan-jangan deketin saya mau pinjam. Orang itu kalau tertekan semuanya menjauh dengan kita. Tapi kalau sedang jaya diberkatin, ngaku saudara semua. Dan benar itu real. Kita ngalami itu. Hati saya dirubah, kita dirubah banyak ya dengan kejadian itu. Dirubah total, banyak hal motivasi yang beres. Saya pikir selesai 2023 bulan Agustus, ngalami lebih parah. Tahu nggak kenapa saya ngalami kayak begini? Kenapa saya gerutu ngomel? Apakah saya menaruh curiga kepada Tuhan? Wah, ini Tuhan mau habisin saya enggak? Saya bersyukur sama Tuhan.
Tuhan urusin hati saya, Tuhan sayang sama saya. Makanya kalau engkau ngadepin masalah belum tahu jalan keluarnya, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mau ubah hidupmu. Belum tahu jalan keluarnya, nggak tahu sampai kapan selesai masalahmu, Tuhan sedang urusin hatimu. Katakan, Tuhan berurusan dengan hati saya. Nyanyi saja, nyembah Tuhan saja. Ku berbahagia yakin teguh. Enjoy kan? Kalau kamu hadapin masalah nggak tahu jalan keluarnya, ngomel-ngomel, gerutu, jerat-jerit kayak orang nggak kenal Tuhan, tambah ruwet urusan. Amin. Sekarang kalau ngadepin masalah, ngadepin orang yang bencana, ngeselin, ngapain? Coba senyum dulu kanan kiri yang paling manis. Senyum. Di sini diajarin senyumnya angel loh. Kamu ngadepin di rumah bapak belur loh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi. Ketinggian. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh. Nyanyi sambil ngapain? Sambil senyum, sambil senyum. Selamanya aku yang ketujuh, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan, sering ngelukain hati Tuhan, pengen berbuat dosa, padahal Tuhan itu baik. Kita bikin kesalahan kayak apapun sampai hari ini, dan kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni kita kan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kalau engkau mengaku dosa, Dia Allah setia dan adil, Dia mengampuni dosa dan kesalahan. Kita sering kali disakitin orangnya, susah ngampuni. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Orang nyakitin mukamu tiba-tiba berubah total dan kamu kesel, jengkel, enak aja aku suruh ngampuni. Padahal Alkitab katakan kalau ada orang menyakitin kamu, kamu suruh ngapain? Suruh ngapain? Selain itu mendoakan. Selain mendoakan, suruh enak, seneng nggak memberkatin orang yang nyebelin? Mana ada. Terus ada ibu ketemu orang yang nyebelin ibu, jengkelin, terus ibu kirim babi kecap ke rumah, enak nggak kayak gitu? Mana ada. Tapi kita harus lakukan yang extraordinary. Kita harus lakukan lebih di atas rata-rata, karena kekristenan kita itu dilihat orang di samping kita. Kalau ada orang ngeselin, nyakitin, kita berkati. Kan kata kitab Amsal, kalau kita seturumu lapar disuruh kasih makan. Enak kayak gitu. Yang musuhin kamu, fitnah kamu, ngeselin, jengkelin, terus kamu suruh berkati, enak gak? Dagingmu kan teriak-teriak kan, enak aja. Dia kemarin fitnah, ngeselin kayak begini, enak kan? Siapa dia memangnya? Tuhan kirim malaikat tuh sambar petir, ngawur. Kadang kita masih nyuruh Tuhan tuh hajar orang kan? Nggak ada yang ngaku di sini kelihatannya. Udah begitu Tuhan, aku udah kesel sama dia, Tuhan urusin dia, kirim malaikat, sentil. Enggak, dia nggak akan sentil. Tuhan sentil hidupmu. Justru kita disuruh memberkati. Dengan kita memberkati, kata kitab Amsal, kita seperti menaruh bara api di rambutnya. Gundul nggak lama-lama? Hah? Hangus nggak? Tapi ngapain kita pingin balas? Padahal kita lakukan seperti itu. Bagian kita itu kalau pingin sukses dan berhasil, dengar kata firman, lakukan. Yang jadi masalahnya, kata kitab Roma, aku tuh pingin melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi di dalam diriku ada berjuang melawannya apa? Daging. Itu perlu dimatikan.
Nggak ada yang ngomong amin ini piye toh. Ini kita nggak sampaikan di kitab Efesus, kita lompat aja. Di Roma 6 ayat yang keempat. Sampai saat ini diberkati. Amin. Katakan batuk dulu. Ambil airnya, minum dulu ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita ini sudah orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Kita tinggalkan manusia lama kita kenakan manusia yang baru. Manusia yang baru yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Makanya Alkitab katakan Tuhan berikan roh yang baru dan hati yang baru. Roh yang baru dan hati yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Yang kita kenakan itu manusia yang baru. Manusia lamanya kita tinggalkan loh. Lihat, nanti pulang tanya anak, istri, yang suami ya, tanya istri sama suamimu, tanya pembantumu, ngomong-ngomong, nyonya ini baik gak sih? Tanya coba. Kalau dia belum ngomong baik, berarti kau perlu bertobat loh. Kan hidup kita dilihat orang. Dan orang yang serumah biasanya yang tahu. Yang tahu diri saya seperti apa, reaksi saya ngadepin masalah kayak apa istri saya. Dan tidak bisa dibohongin. Betul gak? Tanya orang di sekitarmu, hidupmu tuh benar-benar menjadi berkat apa enggak? Kalau masih, nyonya itu begini-begini, berubah, nggak usah marah. Ngapain marah? Sekalipun dia kamu gaji, jangan dimarahin, koreksi diri. Kan semua orang nggak suka dikoreksi kan? Semua orang itu kan merasa benar sejagat raya kan? Benar sejagat raya, penting buat dirinya sendiri, pintar menurut dirinya sendiri, dan orang lain salah semuanya. Apalagi kalau kena masalah, jarang yang ngaku kan? Kebanyakan ngapain? Beli kambing warna hitam nggak? Hah? Gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara ini, bener gak? Nggak suka orang untuk dikoreksi. Sopo seneng dikoreksi, wong merasa kudu suci tak bercacat celah. Tahu orang yang paling sering koreksi saya siapa? My holy wife, istri tercintaku. Dia kalau koreksi, ya aku salah, aku berubah. Orang yang dekat dengan kita. Amin. Hidupmu harus jadi berkat. Kalau belum jadi berkat, engkau perlu pikul salib, sangkal diri, mati daging. Sekarang kita buka di Roma pasal yang ke-8 ayat 10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup dan kebenaran, di ayat 11-nya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus di antara orang mati, menghidupkan juga tubuhmu yang fani oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Allah yang begitu powerful ada di dalam diri kita. Katakan, diri saya dipenuhi roh Tuhan. Kira-kira hidupmu powerful apa enggak? Kira-kira punya pengaruh enggak? Kalau ngadepin masalah, kira-kira kamu kuat enggak? Ada Tuhan di dalam sini. Dek, kamu sering marah-marah, ngamuk-ngamuk, kesel, jengkel, izin nggak sama Tuhan? Malu nggak sama Tuhan? Hah? Malu? Tapi kadang kita nggak punya malu kan sama Tuhan. Masa bodoh lah, yang penting emosiku. Sekarang belajar punya rasa malu sama Tuhan. Tuhan tuh punya perasaan. Dia punya kemauan, Dia punya kehendak. Bayangkan kalau kita hormatin Tuhan lebih dari apapun, dengan sikap tindakan kita, apa yang terjadi dengan hidupmu? Powerful. Hari ini belajar memiliki sikap hati yang sensitif, pingin ngerti hati Tuhan lebih dari apapun juga. Di 2 Korintus pasal yang ke-5 yang ke-17, jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang datang. Saya lompat-lompat ya. Harusnya kalau kita sadar ada Tuhan di dalam diri kita, semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita mau tinggalkan, kita mau tanggalkan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi untuk Kristus. Kita ini tidak punya hak apa-apa terhadap diri kita.
nggak punya hak. Ini milik Kristus sepenuhnya. Tahu nggak kalau milik Kristus sepenuhnya? Harusnya kan kita ngikutin maunya, kita ngikutin kehendaknya. Bukan kita jalan mau kita sendiri. Tadi di awal saya bilang, semua coba cek. Kegagalan, kekacauan, keruwetan, semua yang terjadi dalam hidup kita gara-garanya apa? Keputusan kita yang gak sejalan dengan maunya Tuhan. Betul nggak? Kalau kita memiliki respon dan reaksi yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, jalan aja sekalipun tidak enak, ujungnya engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi yang Tuhan sediakan. Karena segala sesuatu yang ilahi, yang berkat yang Tuhan janjikan itu harusnya menjadi bagian kita. Nah, ini hal-hal yang menjadi penghalang berkat yang nggak sampai ke kita, ini yang kita harus tanggal karena kita mau berjalan dalam ketetapan ilahi. Amin. Makan kenyang nggak siang hari ini? Kenyang. Firmannya pedes ya. Enak nggak? Kasih makan manusia rohanimu dan kau harus berubah. Kalau engkau nggak berubah masih tetap seperti itu, dapat dipastikan dari tahun ke tahun engkau nggak akan berubah. Tahu nggak, pengen ngelihat beberapa tahun ke depan dalam hidupmu terjadi seperti apa? Dimulai kamu lihat dirimu hari ini. Kamu pengen melihat sesuatu yang ilahi, yang gede, yang dahsyat ke depan. Lihat aja dirimu hari ini seperti apa. Kan dimulainya dari hari ini untuk melihat sesuatu yang besar. Jangan jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi hidupmu gak ngalami perubahan loh. Engkau harus ngalami perubahan. Dan engkau harus diubahkan supaya menikmatin semua janji yang Tuhan sediakan buat kita. Segala semua janji Allah yang di surga itu sediakan bagi kita kok. Harusnya menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Kenapa kok gak menjadi bagian kita? Ya kita perlu belajar sendiri. Tiap hari bersama Roh Kudus bertobat dong. Amin. Koreksi hari ini dirimu sendiri. Sekarang stop ngoreksi orang lain. Stop ngomong kekurangan orang lain. Sekarang koreksi dirimu sendiri. Yang suka ngomongin kesalahan orang lain siapa? Nggak ada di sini, Mas. Ngomongin Yesus isinya janji Tuhan. Sekarang jangan ngomongin kekurangan dan kelemahan orang lain. Yang paling kita sering ngomongin kan kelemahan pasangan kita kan. Nggak ada yang ngaku loh. Kayak kelihatannya mesra dan bahagia ini, nggak ada perlu dikotbahin bu. Kayaknya mereka bertumbuh rohani, powerful. Kita sering kali ngelihat kekurangan orang kan. Apalagi kalau kekurangannya pendeta jadi gosip enak kan. Seperti makan nasi padang pakai cabai hijau. Wah, mantep. Tahu gak? Sekarang mau lihat kekurangan diri kita sendiri. Aku kurangnya apa ini? Ini aku nih sudah sesuai kehendak Tuhan apa belum? Aku nih sudah berjalan dalam perkenanan Tuhan atau belum? Tuhan, yang kulakukan selama ini sudah menyenangkan hatimu apa tidak sih? Perkataanku itu sesuai dengan firmanmu apa tidak? Sikapku, tindakanku sesuai dengan firmanmu enggak? Sekarang jangan fokus masalahmu, jangan fokus dirimu sendiri, jangan fokus kebutuhanmu, coba fokus sama hatinya Tuhan. Tuhan tuh mau apa dalam hidupmu? Hidup kita itu harus disetir dengan tujuan Tuhan, bukan tujuan kita sendiri. Tujuan akhir hidup kita hanya nyenengin hati Tuhan. Katakan nyenengin hati Tuhan. Bagaimana kita bisa nyenengin hati Tuhan kalau kita nggak beri waktu sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, komitmen mencintai Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Harusnya mulai hari ini mau belajar kenalin Tuhan di kamar doang, fokus sama Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita setiap hari datang kepada Tuhan, tambah hari hidupmu diubahkan, pasti berubah. Pasti berubah. Tidak mungkin orang setiap hari berjumpa dengan Tuhan hidupnya tidak berubah. Pasti berubah. Karena diajar terus, dididik terus, dimuridkan terus. Nah, tambah hari semakin kau didapati menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apa yang saya sampaikan ini, saya berdoa Roh Kudus hidupkan firman ini, nempel sampai kedalaman batinmu, dan kau jadi berkat. Keluargamu tambah bahagia, anak, istrimu, suamimu juga bahagia ngelihat kelakuanmu yang diubahkan. Jangan sampai engkau datang rajin ibadah persekutuan doa, suamimu tambah enak ngelihat kelakuanmu. Rajin ikut ibadah, kelakuan gak berubah. Rajin nyembah Tuhan kok mulutnya tetap jahat. Sekarang berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus.
Segala sesuatu yang terjadi, jalanin dengan bahagia. Bangkit berdiri sama-sama. 1 jam. Ya. Kayak kelihatannya udah pada lapar, makanya kita selesai. Tutup matamu. Tuhan, kami menaruh hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Kami beri hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu, Tuhan. Aku sudah selesai berkata-kata, tapi Engkau akan berbicara terus dalam hati mereka. Aku materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dalam nama Yesus, firman jadi kehidupan. Tuhan, sebelum selesai ibadah ini, aku mohon kepadamu, jamah setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Beri pengalaman secara pribadi. And I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Terus Tuhan, aku berdoa, buka tanganmu dua-dua. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini. Roh Kudus, aku tidak bisa tumpang tangan, aku bisa doain satu persatu. Tapi aku berdoa setiap orang yang haus dan lapar. Aku berdoa sekarang urapan itu mengalir. Engkau sendiri yang tumpang tangan atas kepala mereka masing-masing. In Jesus' name. In Jesus' name. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Di belakang, jamah. In Jesus' name. In Jesus' name. Tuhan, bekerja terus. Ini waktumu memberkati mereka. Ini saatnya Engkau sendiri yang memberkati mereka satu persatu. Sekarang semakin kuat gelombang pengurapan itu mengalir. Terima pengurapan itu sekarang, in Jesus' name. In Jesus' name. Tuhan, terima kasih buat ini. Saya mau berdoa untuk orang yang ingin didoakan. Ada yang mau didoakan, ingin didoakan, saya doain. Kalau nggak ada, saya tutup dalam doa. Maju ke depan, saya mau doain. Ada orang yang ingin didoakan, maju ke depan. I exalt thee.
Berkati ibu, berkati dia dalam nama Yesus. Tuhan jamah dia dalam nama Yesus, dalam berkati hikmat, pengertian, pengetahuan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati ibu ini, Jesus name. Urapanmu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sekarang pengurapan, Jesus name. Aku berdoa ada urapan kesembuhan mengalir dalam tubuh. In Jesus name. Urapan itu turun in Jesus. No, in Jesus. Urapan itu. Hadiratmu mengalir. Aku berdoa punggungnya sembuhkan. Urapan ilahi mengalir dari ujung rambut sampai telapak dalam. Jesus name, in Jesus. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun dalam nama Yesus. Jesus. Semakin kuat. Semakin. Jesus. 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 Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Tuhan. Anugerahmu melimpah dalam nama Yesus. Terima urapan itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama urapanmu semakin kuat. Berkati urapanmu anugerah. Dalam nama. Berkati ibu ini. Dalam nama Yesus anugerahmu kelimpahan setia. Receive the right. Nah. Urapan Allah sedang turun. Nikmati hadiratnya. Kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sekarang. 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 Jesus. In Jesus name. No. Hadirat. No, in Jesus. Aku berdoa sesuatu yang hanya bergerak dari ujung rambut sampai telapak. Now in Jesus. Amin. Turun in Jesus. Jesus name. Jesus. Dalam nama Yesus penyertaan, nikmat, pengertian. Dalam nama Yesus. Berdoa ibu ini anugerahmu melimpah. Sekarang. 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 Jesus. Receive the right. Dalam nama Jesus. 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 Semakin kuat. Jesus. Jesus, in Jesus, Jesus. Tuhan berkati ibu ini, anugerahmu, umur panjang, sehat, sejahtera, kuasa ilahi mengalir. Dalam nama, dalam nama. Dalam nama Yesus aku berdoa, pengurapan ilahi turun sekarang. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Anugerahmu melimpah. In Jesus name. Kekuatan ilahi, jamah terus, urapi terus, urapi. Lihat kesetiaannya ibu ini. Pakai dia, urapi dia, urapi dia. Hakim partasikan urapan itu sedang turun. Nah, semakin kuat. Ibu terima urapan itu sekarang. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Receive the night. Jesus, 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 Jesus. Hadiratmu memenuhi ibu ini. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan dalam nama Yesus, dalam nama anugerah, umur, kesehatan, kekuatan secara mengalir. Berkati apa saja dikerjakannya, Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin berhasil, Tuhan bikin berhasil dalam nama Yesus. Berdoa, sekarang aku berdoa, pengurapan itu sedang turun. Terima. Terima. Sekarang. Kuat. Jesus. Jesus. Apimu turun mengalir. Urapanmu mengalir. Urapanmu mengalir. Semakin kuat, nikmati. Ada sesuatu yang bergerak seperti gelombang api dalam nama Yesus. Nah. Jesus. 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 Tuhan berkati, 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 berkatmu melimpah, berkatmu melimpah, berkatmu melimpah,
berkat-Mu melimpah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anugerah umur panjang, sehat sejahtera. Tuhan pulihkan hidupnya, jamah hidupnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sakit apa? Tuhan, aku berdoa pengurapan mengalir. Aku berdoa untuk seluruh saraf, pembuluh darah, ginjal, hati, usus 12 jari, jantung, paru, otak, semuanya. Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Dan aku lepaskan urapan kesembuhan ini mengalirin Jesus name. Be healed in Jesus name. Jesus nih berkat-Mu melimpah, berkat-Mu mengalir, berkat-Mu mengalir, anugerah kemurahan-Mu mengalir, dalam nama Yesus, kekuatan nilai, dalam nama Yesus. Tuhan berkati ini orang-orang yang melayani ini, berkat-Mu melimpah in Jesus name. Kuasa-Mu mengalir, urapi kesetiaan, urapi hidupnya, urapi dia, urapi dia, urapi dia, urapi dia, urapi dia, urapi dia, urapu melayani. Pakai orang-orang ini setia, aku lihat kesetiaan. Jesus name, in Jesus name. Terima pengurapan itu sekarang mengalir dari ujung rambut sampai sekarang semakin kuat. Jesus, urapan-Mu mengalir. Jesus, berkati ibu ini, anugerah-Mu melimpah. Aku lepaskan pengurapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Now in Jesus name, kekuatan nilai mengalir. Berkati. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pengurapan-Mu. Dan hamba-Mu berdoa orang-orang yang sedang duduk di dalam ruangan ini. Mereka diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Mereka diurapin Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa setiap keluarganya diberkatin Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Dibawa masuk dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me. Breath of God, breathe upon me. Spirit of the Lord, as I lift my hand to your name,
Angkat tanganmu dan sembah Dia.